Aku akan membawa malapetaka. Dan segera hadapi kematianmu ini, Duryodhana. Mengapa Duryodhana mengangkat 3 jarinya pada Sri Krishna sebelum kematiannya? Kelahiran Duryodhana dan saudara-saudaranya adalah salah satu peristiwa utama dalam kisah Mahabharata. Dalam kisah Mahabharata dikisahkan bahwa Maharsi Vyasa telah memberikan Gandhari sebuah anugerah di mana ia dapat melahirkan 100 putra dalam satu malam. Gandhari kemudian hamil dan ia tetap hamil dalam waktu yang cukup lama, sehingga Gandhari menjadi depresi dan akhirnya suatu hari ia memukul perutnya dengan keras. Hal ini menyebabkan ia keguguran dan sepotong dari daging keluar dari perutnya. Setelah itu Maharsi Vyasa dipanggil. Dia mengatakan kecewa melihat hal itu. Maharsi Vyasa kemudian memercikan air suci ke potongan daging itu sambil mengucapkan suatu mantra. Daging itu kemudian dipotong menjadi 100 bagian dan ditaruh ke dalam 100 bejana yang berbeda berisi susu dan menutupnya sepenuhnya. Sebelum Maharsi pergi ke hutan, ia meminta agar membuka bejana itu selama 2 tahun. Setelah 2 tahun berlalu, ketika bejana pertama dibuka, Duryodhana kemudian lahir dari dalam bejana itu. Pada hari ke-18 Perang Mahabharata, Duryodhana merasa sangat sedih setelah kematian karena Drona, Dursasana, dan Sakuni. Sekarang di pasukan Kaurawa hanya tersisa beberapa orang, yaitu Kripacarya, Aswatthama, dan Kritawarma. Setelah itu dia mulai merasa sendirian dalam perang ini dan pergi menemui ibunya Gandhari. Gandhari memberikannya sebuah gada untuk melawan Bima. Dan untuk melindunginya dari pertempuran, Gandhari meminta Duryodhana untuk tampil di hadapannya tanpa busana. Duryodhana kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh Gandhari. Ketika Gandhari membuka penutup matanya untuk membuat tubuh putranya menjadi sekuat baja, dia melihat tidak semua tubuh Duryodhana tanpa busana. Karena merasa malu terhadap ibunya, ada bagian tubuh dari Duryodhana yang tidak ia tutupi, yaitu pada bagian bawah dan pahanya. Setiap bagian tubuh yang dilihat oleh Gandhari menjadi sekuat baja. Setelah itu, dia segera menutup kembali matanya dan memberitahu Duryodhana bahwa dia telah melindungi seluruh tubuhnya kecuali pahanya dengan penglihatannya. Duryodhana pergi dari sana setelah kecewa dengan pekerjaan yang ia lakukan. Dia meninggalkan pasukan Kaurawa yang tersisa dan pergi bermeditasi di dalam suatu danau. Di sisi lain, melihat tak adanya pasukan Kaurawa di medan perang, Pandawa berangkat bersama Sri Krishna untuk memburu Duryodhana. Dengan susah payah mereka mengetahui tentang Duryodhana yang bersembunyi di dalam danau. Dia kemudian menantang Duryodhana untuk keluar dari danau dan bertarung. Mendengar hal itu, Duryodhana keluar dari danau dan bertarung dengan Bima. Mereka berdua beradu gada dengan sengitnya. Namun seringkali Duryodhana berhasil mengalahkan Bima. Sebagian besar pertarungan dimenangkan oleh Duryodhana. Karena anugerah dari Gandhari ini, tubuh Duryodhana menjadi sekuat besi dan gada dari Bima tidak mampu mengalahkan tubuhnya. Namun pada akhirnya Sri Krishna memberi isyarat kepada Bima untuk memukul paha Duryodhana dengan gada dan mengingatkannya akan sumpah yang diambil untuk mematahkan paha Duryodhana. Setelah itu Bima menyerang Duryodhana dengan gadanya pada bagian pahanya. Hal ini membuat Balarama sangat murka karena Bima sudah melanggar aturan pertarungan gada. Bima sudah menyerang pada bagian bawah tubuh dari Duryodhana.
Melihat kekalahan murid tersayangnya, Balarama datang ke sana dan menyerang Bima. Sri Krishna kemudian berusaha menjelaskan dan menenangkan Balarama dan membujuknya. Namun sebelum kepergian Sri Krishna dan Pandawa, Duryodhana mengangkat 3 jarinya kepada Sri Krishna. Mengapa Duryodhana mengangkat 3 jarinya kepada Sri Krishna? Berikut alasannya. Setelah Bima berhasil memukul paha Duryodhana, dia terbaring di medan perang dengan berlumuran darah. Dia mencoba mengatakan sesuatu sebelum kematiannya kepada Sri Krishna. Duryodhana mencoba mengangkat 3 jari tangannya sambil melihat ke arah Sri Krishna. Karena kesakitan, suara itu perlahan keluar dari mulutnya. Dalam situasi seperti itu, Sri Krishna mendatanginya dan berkata, "Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu, Duryodhana?" Kemudian dia berkata bahwa dia telah melakukan 3 kesalahan selama perang Mahabharata. Karena kesalahan tersebut, dia tidak bisa memenangkan perang dan kondisinya yang terjadi saat ini. Seandainya dia bisa menyadari kesalahan itu lebih awal, mungkin mahkota kemenangan akan ada di kepalanya hari ini. Ketika Sri Krishna secara spontan bertanya kepada Duryodhana tentang ketiga kesalahan itu, Duryodhana kemudian mengatakan, kesalahan pertamanya adalah dia memilih pasukan Narayani ketimbang Narayan sendiri. Seandainya Sri Krishna berada di pihak Kaurawa dalam perang, hasilnya akan tentu saja berbeda saat itu. Kesalahan kedua yang diceritakan adalah bahwa ketika ibunya sudah mengatakan bahwa dia harus pergi ke depan ibunya dengan tanpa busana, namun karena malu kepada ibunya, dia menutupi bagian bawah tubuhnya dengan daun pisang. Jika mungkin waktu itu dia mendengarkan semua perkataan ibunya, mungkin tidak ada prajurit yang bisa mengalahkannya hari ini. Kesalahan terakhir yang dia buat adalah bagaimana dia pergi ke medan perang untuk terakhir kalinya. Jika dia pergi lebih awal, dia bisa mengerti banyak hal dan mungkin nyawa saudara dan teman-temannya bisa diselamatkan. Sri Krishna dengan sopan mendengarkan semua pembicaraan Duryodhana. Sri Krishna kemudian berkata, "Alasan utama kekalahanmu adalah perilakumu yang tidak benar. Kamu sendiri yang menulis takdirmu di atas karmamu sendiri." Arti dari ucapan Sri Krishna ini bahwa Duryodhana tidak dikalahkan karena kesalahannya, tetapi dia dikalahkan karena ketidakbenarannya. Mendengar semua nasihat dari Sri Krishna, Duryodhana kemudian menyadari semua kesalahannya. Nah sobat, itu tadi alasan mengapa Duryodhana mengangkat 3 jarinya kepada Sri Krishna sebelum kematiannya. Dan semoga kalian menyukainya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video terbaru. Dan sampai jumpa pada video kita selanjutnya. Salam bahagia dan rahayu.